Ya, pertama-tama kami mohon maaf dan atas nama masyarakat Kabupaten Pati, ada beberapa teman-teman Jakarta dan lain sebagainya itu Pati itu mana sih? Kota di mana sih? Tapi itulah kenyataannya kan gitu loh. Yang paling hebat menurut saya, ini kan orang wirausaha, tidak terlalu memikirkan ataupun mendapatkan support dari pemerintah dan lain sebagainya, tetapi dia akan bertahan. Jackpot Tribun Podcast. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Kabupaten Pati saat ini menjadi perhatian publik. Namun, kali ini kita bicara di terkait Kabupaten Pati, tapi tidak terkait permasalahan hukum di sana. Ada yang lebih ramai dibandingkan permasalahan hukum di sana, yaitu terkait Pilkada Pati. Pilkada Pati kali ini lebih ramai karena petahana sudah lewat, sudah dua periode dan tidak maju lagi. Kali ini kita berbincang dengan seorang figur yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Pati. Banyak kalangan yang saat ini maju di Pilkada Pati atau Pilbupati. Dari camat, kepala desa, pengusaha, anggota DPRD. Di depan saya sudah ada seorang pengusaha. Beliau juga sekaligus mantan wakil Bupati Pati. Bisa disebut saat ini adalah wakil Bupati Pati petahana ya. Dari 2017 sampai 2022. Perkenalkan Bapak Saiful Arifin atau akrab yang disapa Pak Safin. Salam kenal semua Tribunus. Siang Pak. Selamat siang Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Saiful Arifin ini atau Pak Safin ini seorang pengusaha banyak bidang, dari properti, pendidikan, dan berbagai macam pengusaha lain lagi. Menarik tentunya untuk berbincang dengan beliau. Pak, pertama, Ya, gimana? dengan betul ya mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Pati. Ya, kalau betul dan tidak, alhamdulillah kami sudah mendaftar ke beberapa partai ya. Kebetulan yang pertama karena saya memang kader PDI Perjuangan. Saya daftar di PDI Perjuangan, ke Golkar, terus ke P3 juga. Itu tentunya bentuk keseriusan saya lah untuk menjalani proses pilkada yang akan datang ini. Tribuners, sebelum kita masuk ke konteks pilkada, baiknya kita mengenal lebih dekat lagi dengan Pak Safin ini. Pak Safin ini seorang pengusaha. Ini bergerak di bidang apa aja Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, kita ada beberapa usaha tentunya itu udah lama mulai memang dari awal dulu kita kan keluar dari partai, merantau dari Pati ke Jakarta, tentunya cari kerja di sana. Setelah itu mulai di 98. Kita 98 justru mulai saya merintis usaha di sana. Ini sebelum menjadi wakil Bupati Pati saat itu berarti ya? Oh pastinya. Jadi okay. Memang kita dari 98 mulai merintis usaha, ada beberapa usaha yang kita jalankan dan tentunya terakhir saya menjabat ketua himpunan pengusaha muda di Jakarta Selatan itu di 2014-17 saya gitu Mas. Oke. Pengusaha, seorang pengusaha dan berskala nasional tentu saja. Ada di properti ya Pak, betul Pak ya? Enggak lah, kita ya yang ada gitu. Dan terkini itu Pak Safin ternyata itu punya semacam sekolah olahraga gitu ya Pak ya? Ya, kebetulan memang di Pati ini saya pengen memberikan ada pengungkit lah ya. Jadi salah satu pengungkit itu kan tentunya ada berbagai macam ya. Jadi semacam sepak bola itu kan orang masyarakat sangat digemari juga, olahraga yang sangat digemari. Tetapi di dalam olahraga itu kan mesti ada pembinaan. Baik. Nah, pembinaan ini tentunya menjadi PR kita.
kita 270 juta penduduk di Indonesia kan ya. Jadi kadang-kadang kita mencari 11 pemain aja untuk masuk di timnas ini kan agak susah gitu. Untuk yang bisa kuat di dunia ini. Padahal penduduk kita segitu banyaknya. Nah, dengan konsep seperti itu kami di Kabupaten Pati itu kita ada pembinaan sekolah sepak bola dan tentunya fasilitasnya juga cukup memadai lah ya untuk kita sekarang ini ada 7 lapangan yang berjejeran. 7 lapangan. Standar nasional, Ya, standar FIFA justru ya. Kita untuk training. Jadi training ground ini adalah bukan kita semacam kayak stadion begitu, tapi ini adalah training ground. Ada 7, Pak. 7 lapangan yang berjejeran tentunya. Terus itu di situ juga ada fasilitas gymnya, ada fasilitas lainnya juga. Terus pelatihnya juga kita yang ada kebetulan kita punya pelatih yang kepala pelatihnya itu juga udah apro, direktur tekniknya juga udah apro dan itu bagian daripada trainer dari PSSI juga itu yang kita sekarang kita jalankan gitu Mas. Nah, ini yang menurut saya itu adalah untuk menguatkan bagaimana Pati ini didatengin orang. Oke. Dalam konsep yang memang dari seluruh Indonesia kita sekolah ini ya saat ini ada kita sekarang ini 250 siswa dan itu bukan hanya dari Pati aja, justru dari Pati cuma hanya 5% Mas. Baik, 250 siswa. Yang lainnya itu dari mulai Papua, Kalimantan, Sulawesi, semua ada di situ. Nah, inilah kebinekaan juga kita jaga dan kita ajarkan di situ. Artinya itu sebuah potensi ya Pak yang dimiliki oleh Kabupaten Pati ya? Ya, artinya memang kita create, kita ciptakan, kita kuatkan bagaimana orang datang ke Pati itu untuk sekolah sepak bola. Di luar daripada memang kan kalau di pesantren-pesantren umum di Pati ini juga cukup banyak pesantren-pesantren yang ada di Pati ini. Nah, inilah bagian daripada menurut saya ayo apa yang memang kita kuatkan walaupun memang banyak juga orang mengeluh, orang tua terutama ataupun orang kalau kita mau ngundang untuk uji coba dan lain sebagainya kan kita kalau dari Semarang aja kita macetnya lumayan panjang gitu. Jadi udah orang ke Pati waduh macet. Nah, ini yang mesti kita coba kita kikis supaya orang mau datang ke Pati gitu. Baik. Di Pati ada sekolah sepak bola yang fasilitasnya udah nasional mungkin ya Pak, itu bagus ya Pak? Ya boleh dicek lah itu kalau itu Oke. Ini seberapa antusias memang Pak itu Pak? Nah, kita ini kan baru 3-4 tahun ini ya Mas berdiri. 3-4 tahun ini baru kita sudah dapat 290 siswa, tentunya ini kan bagian daripada memang untuk pembinaan usia muda dan saya berharap ke depan ya bisa lebih maksimal lagi dan kita bisa ciptakan nanti pemain muda yang berbakat yang keluar dari Safin situ. Sumbangsi apa yang sudah diberikan Pak untuk tim nasional atau tim-tim profesional saat kami ini? masih apa namanya kan ini di usia muda ya. Kemarin ada beberapa kita diundang juga pemain kita yang usia 16 udah dia undang TC kebetulan masih belum beruntung masih bisa lagi. Terus kemarin yang putri juga kita ada usia 17 kita sumbangsi ke sana dan mungkin bulan Juli ini juga kita ada yang dipanggil ke Gotia Cup itu. Gotia Cup. Dua anak yang bisa apa namanya pergi ke sana. Seleksi ya? Sudah pergi. Jadi sudah apa namanya kita perwakilan Indonesia ya. Kita ada dua yang terpilih. Dua yang terpilih ini tentunya menjadi bagian daripada proyeksi yang untuk tahun depannya di usia 16 lagi gitu. Wah, luar biasa ini. Keikutsertaan Safin Pati Academy berarti Pak? Iya, betul itu Pak. Untuk sumbangsi di tim nasional betul. itu Pak. Sebelum itu Pak, ini Anda sudah merintis banyak usaha bidang usaha gitu ya Pak ya. Kembali lagi ke flashback ke belakang Pak. Dengar-dengar Anda itu dulu sebelum sukses seperti sekarang ini berjualan DVD Pak, betul Pak? Ya kita memulai usaha kan tidak mesti dari besar ya. Jadi kalau kita teman-teman Tribuner ini jadi memang ayo kita sebagai anak-anak generasi muda yang sekarang ini lebih pintar teknologi, lebih pintar ini mari
kita fasilitasi, kita kuatkan dengan teknologi ini adalah untuk berusaha. Jangan hanya untuk kita medsos tetapi tidak ada menghasilkan. Nah, ini yang paling penting. Dari dulu kita mulai usaha pun sama, buka lapak kecil, dan ini dari di pinggir kaki lima gitu ya, di pinggir mall gitu, di kaki limanya, dan itu bisa bertumbuh. Dan momennya waktu itu tepat, jadi momen industrinya tepat, terus Anda melihat peluang itu ya, peluangnya itu, terus kita bisa jalankan dengan maksimal. Ya alhamdulillah bisa berjalan, dan tentunya kalau kita teknologi ini kan selalu ngikutin perkembangan. Dulu hebatnya kayak apa, Nokia, Motorola, BlackBerry contohnya kan gitu apa semua. Tetapi kalau teknologi kan semakin lama akan semakin kegerus kalau kita nggak bisa ngikutin. Tapi kalau kita bicara pendidikan, ini kan sangat penting ke depan. Ini kan pendidikan, terutama kalau di Pati ini kita kuatkan pendidikan itu, dan kita pun dari pendidikan sekolah sepak bola, tetapi kita tidak melupakan akademiknya. Jadi artinya kita anak-anak itu sekolah dengan normal seperti biasa. Jadi cuma memang waktunya ada dikurangi gitu. Jadi kita punya SD, SMP, SMA. Bahkan kita yang baru-baru kita resmikan itu adalah universitas. Jadi di 2023 kami yayasan kami menguatkan untuk pendidikan tinggi. Dan itu alhamdulillah di 2003 kemarin Universitas Safin Pati sudah berdiri, dan ini tentunya menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati lah, karena universitas yang umum, universitas yang prodinya cukup banyak, kita ada 16 prodi, itu ya kami baru dirikan di 2023 kemarin. Ini bagian daripada untuk menguatkan SDM yang tentunya untuk lebih bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Oke, itu karena Anda itu mendirikan atau membuka Safin Pati School sekaligus membuka sekolah sepak bola gitu. Jadi kalau sekolah sepak bola kan dimanapun bisa. Baik. Artinya kan gitu. Tetapi sekolah sepak bola ini kadang-kadang anak-anaknya tidak diperhatikan masalah pendidikan formal ya. Pendidikan formalnya. Dengan pendidikan formal ini tentunya kan kita kalau ketinggalan kan kasihan. Dan semua anak kita tidak bisa menjadikan mereka nanti pemain timnas Liga 1, Liga 2. Kan ini ada yang memang mungkin bakatnya hanya sampai di situ aja. Dan tidak terpanggil untuk menjadi di Liga 1, Liga 2 dan mungkin lainnya. Nah, ini kan kalau tidak kita fasilitasi dengan pendidikan yang umum, ini kan kasihan. Baik. Kalau pendidikannya ketinggalan nanti kasihan. Nah, itu untuk itu kami ini menyediakan mulai dari SD, SMP, SMA itu ada berikut di universitasnya itu Mas. Gitu. Oke. Itu Tribuners, informasi yang sangat berharga ya. Ternyata di Pati, kabupaten kecil, itu juga ternyata punya sekolah sepak bola yang mumpuni. Apa yang membuat Anda mendirikan sekolah sepak bola itu di Kabupaten Pati? Sedangkan sekolah sepak bola kan banyak di kota-kota besar. Gitu. Kita nggak mengstigma bahwa Pati itu kota atau kabupaten kecil ya. Tapi kenapa di Pati? Jadi kebetulan saya kan lahir di Pati. Sedikit besar sudah merantau. SD, SMP saya kebetulan lulus di Merauke, jauh sana di Papua. SMK balik lagi, dan saya besar mungkin saya di Jakarta hampir 20 tahun lebih ya. Ini kecintaan saya dengan Pati tentunya kita mesti apa yang bisa pengungkit tadi saya bilang. Jadi pengungkit ini untuk supaya Pati bisa lebih hidup, dan memang orang pada datang bawa duit, gimana caranya? Artinya kalau kita orang datang bawa duit, putaran ekonomi pasti jalan. Baik. Kalau putaran ekonomi jalan, pasti masyarakat pendapatannya ada. Kalau pendapatannya ada, tentunya ini bisa memutar ekonomi di situ. Nah, inilah yang menjadi salah satu
pemikiran saya salah satunya adalah memang ya di sepak bola ini, karena sepak bola ini adalah bagian daripada kesukaan masyarakat. Ini yang menurut saya menjadi pemicu di situ, Mas. Menghidupi Pati itu yang membuat Anda juga terjun ke dunia politik. Nah, tentunya ini kan kita kalau kita bicara untuk sumbangsi buat Pati dan lain sebagainya. Ini kan tentunya kalau kita ada CSR, terus kita ada sumbangan, ada sumbangsi. Tetapi kalau kita dengan pemikiran kita, dengan tangan kita, dengan etikat baik kita, mungkin dengan bolpen kita bisa membantu Pati ini bisa lebih maksimal lagi kan gitu. Ini tentunya menjadi cita-cita kami juga bahwa ya kita sudah alhamdulillah waktu keluar dari Pati kita merantau, tentunya kita kerja sudah di luar sudah cukup, ya ada beberapa usaha tentunya ada. Nah, ini kan untuk menguatkan, untuk bersaing dengan Pati. Saya rasa putra-putra terbaik Pati, saya yakin boleh saja ini kan berhak demokrasi maju. Ya. Demokrasi yang tentunya ayo kita sama-sama untuk menguatkan Kabupaten Pati. Ingat, Pati ini kota karesidenan, Mas. Baik. Dan tentunya salah satu kota karesidenan ini hanya 5 kota karesidenan. Ya kan? Di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, tentunya di Jawa Tengah. Untuk itu Belanda sudah dulu menciptakan Pati. Ini kan letaknya strategis. Memang kalau kita dari Semarang, mungkin dari Surabaya apa semua, kita kayak terisolasi mungkin. Jalannya jelek, macet dan lain sebagainya. Tapi kalau secara penduduk jumlahnya kita juga 1,3 juta penduduk. Luas wilayahnya juga luar biasa kita. Kita dengan Kudus kita hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Saking luasnya. Nah, inilah hal-hal menurut saya yang perlu kita gotong bersama, kita kuatkan bersama oleh masyarakat dan tentunya ya kita yang memang peduli dengan Pati. Seperti itu kira-kira seperti itu. Itu yang memacu Anda saat itu mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pati. Nah, itu waktu 2017 kebetulan saya waktu itu masih di Jakarta ya. Terus Pak Bupati waktu itu meminta Pak Haryanto meminta saya untuk bantu ikut berpartisipasi dalam membangun Pati. Akhirnya saya 2017 saya putuskan untuk pulang Pati. Saya jadi pulang Pati baru 2017, Mas. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda saat itu diajak oleh Pak Haryanto untuk menjadi wakil Bupati Pati saat itu? Saya pikir juga itu kan bagian daripada niat kita untuk menguatkanlah pembangunan di Pati ini. Karena di Pati mungkin kalau orang ada beberapa teman-teman Jakarta dan lain sebagainya itu Pati itu mana sih? Kota di mana sih? Tapi itulah kenyataannya kan gitu loh. Baik. Tapi juga kita jangan pesimis bahwa sebenarnya kalau kita kuatkan dengan baik, kita kelola dengan baik, saya pikir SDM-nya juga sangat begitu banyaknya dan ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menguatkan. Jadi saya rasa kalau kita fokus dengan pembangunan, saya rasa dengan komitmen kita bersama teman-teman dari Kabupaten Pati, ayo kita sama-sama untuk saling menguatkan, saling memberikan nilai-nilai positif, baik itu yang di masyarakat ada yang di Pati maupun masyarakat Pati yang ada di perantauan ataupun diaspora ini. Baik. Ayo kita pikirkan bersama-sama untuk Pati bisa lebih maju, bagaimana caranya gitu. Pada Pilkada 2024 besok Anda mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Pati. Sudah seberapa jauh ini progresnya? Sudah seberapa jauh Anda mendaftar sudah? Ini berarti sedang menunggu rekomendasi. Leo, kalau progres itu kan rekomendasi kan tentunya itu dari pusat toh Mas. Kita ini kan kita tinggal menunggu arahan, tinggal menunggu perintah apa yang kita jalankan. Kalau memang itu baik dan bisa mensupport ya kenapa enggak, kan gitu aja. Baik. Anda sudah terkenal ya, mungkin sudah terkenal karena Anda sudah menjabat sebagai wakil Bupati Pati.
Saat ini perlukah untuk pendekatan ke masyarakat? Oh wajib, kalau namanya pendekatan itu kan kita komunikasi kan itu. Namanya kita juga abdi masyarakat. Apapun nantinya kalau diridhoi dan direstui oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat, tentunya kita pasti arahnya kan ke sana. Itu kan bagian daripada memang kita untuk bekerja untuk masyarakat. Sekarang ini kan kalau kita bekerja buat perusahaan, nah itu untuk perusahaannya aja kan gitu loh. Tapi kalau untuk masyarakat tentunya untuk masyarakat. Dan kita juga membangun Kabupaten Pati ini kan tidak hanya istilahnya 1-2 orang aja. Mesti bareng-bareng, mesti kita menguatkan, mesti kita juga bisa gotong royong. Ini yang paling penting. Gotong royong, saling bahu-membahu, baik yang ada di Pati maupun yang di diaspora, yang di luar Pati. Ini berpikir bagaimana, ayo kita itu melalui aksesnya, melalui teman-temannya, melalui juga mungkin investasinya kan, kita tinggal tunggu itu, gitu loh Mas. Seberapa optimis Anda? Ini kan yang mencalonkan diri di PDIP, tidak cuma Anda. Ya. Seberapa optimis Anda mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati? Kalau masalah optimis, kita sangat optimis. Tapi kalau kita bicara ambisius, kita tidak ambisius. Kita bisa bahwa kita ini kalau kita direkomendasikan, kalau kita dipercaya, ya kita bekerja dengan baik. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita kalau sudah niat kita ke sana, kita niat baik, melakukan hal baik, tentunya terbuka jalan kebaikan. Berwirausaha dan berpolitik. Ada ilmu yang dibawa Pak dari berwirausaha ke jalan politik ini? Kalau kita bicara itu banyak ya sekarang tokoh-tokoh di Indonesia ya, semuanya ya Pak Presiden kita juga latar belakangnya dari wirausaha juga. Betul. Jadi kita tidak usah kita bedakan ataupun kita asal usul latar belakang yang memang menjadi ini, kita tinggal niat kita bagaimana orang yang paling hebat menurut saya ini kan orang wirausaha, tidak terlalu memikirkan ataupun mendapatkan support dari pemerintah dan lain sebagainya, tetapi dia akan bertahan dan bisa berusaha dan dia bisa menghasilkan, terutama untuk perusahaannya, dia menghidupi juga karyawannya, dia juga bisa membayar pajaknya, dan ini kan pajak ini kan akhirnya dipakai kemana-mana kan gitu loh. Artinya kan sangat berjasa sekali. Sebisa mungkin saya kalau sering bicara sama teman-teman muda itu, saya mau bagaimana anak-anak muda ini punya jiwa wirausaha, punya kepengen menjadi entrepreneur, bukan berpikir masalah hanya berseragam yang bagus, tetapi tidak kreativitasnya mandek, tidak berkembang. Nah ini yang paling penting itu. Iya, katanya ada kata-kata orang itu pengusaha itu cari profit ini terjun ke politik atau terjun ke pemerintahan, jangan-jangan cari profit juga gitu ya. Nah itu kan nggak betul pemikiran ya, pendek gitu kan gitu. Artinya itu kan belum sudah negatif semua. Pun kalau justru bagaimana terjun di politik itu Mas, perutnya mesti kenyang dulu. Mesti kenyang dulu, harus selesai dulu dengan dunia. Dengan perutnya kenyang, ya pasti memikirkannya lebih enak gitu loh. Bagaimana kalau istilahnya mau membantu masyarakat, mau bekerja buat masyarakat tapi perutnya belum kenyang, ya susah. Kan pasti mikirin perutnya diri sendiri dulu. Ya, benar nggak? Logika kita berpikir itu seperti itu. Baru bisa mengabdi ke masyarakat. Itu yang mestinya dilakukan oleh kawan-kawan muda kan gitu loh. Gitu. Boleh tahu siapa panutan Anda dalam politik atau guru Anda? Ya banyak lah. Jadi berpolitik ini kan kita bisa baca biografi seseorang. Yang paling saya kagumi adalah Bung Karno ya, karena itu secara nasionalis, secara ini
guru bangsa ini menjadi apa namanya, secara pemikiran saya itu akan bagaimana beliau sangat sosok-sosok yang sangat menjadi panutan untuk bangsa ini. Baik. Melanjutkan pengabdian, itu garis besar Anda mendaftar di PDIP dan beberapa partai lain di Pilkada 2024 kali ini. Pengabdian apa yang menurut Anda itu ingin dilanjutkan di Pati? Pati ini kan ya dari sisi kita daerah itu tadi sudah macet lah, inilah dan itulah dari beberapa daerah. Jadi kita fasilitas juga, kita kereta api nggak ada, tol juga belum, masih berapa lama lagi kita belum tahunya kan gitu loh. Ini kan perlu kita dorong supaya itu. Kita dari bandara juga jauh. Pengembangan menurut saya mungkin sampean kalau sudah pernah di Pati sebelum 2017 sama setelah 2017 kemarin itu kan bisa menjadi perbandingan Pati seperti apa kan itu. Inilah yang menurut saya kita mesti buka. Pati kita buka, kita datangin orang, baik itu investasinya, baik itu mungkin datang untuk kulinernya, untuk masih mungkin bisnisnya di sana. Semua mesti kita buka. Supaya apa? Kalau ada orang datang bisa ke Pati, bisa berbisnis mungkin, bisa juga tadi ada yang di pesantren, ada yang kuliah di situ. Kalau kita bicara kuliah aja uang orang Pati ini banyak yang keluar mas. Hanya defisit artinya. Keluar dari Pati maksudnya? Uang orang tua Pati setiap tahunnya rata-rata 300 sampai 400 miliar. Baik. Untuk keluar sekolah aja. Pendidikan ya? Pendidikan aja. Ini kan kalau 300-400 kalau seandainya diputar di situ sendiri, alangkah hebatnya. Warung dapat, kos-kosan dapat, Betul. fotokopi dapat, ya macam-macam itu kita putar. Sedangkan kita bicara kalau itu keluar, ya akhirnya defisit terus. Oke, Itu dari sisi keuangan aja, belum dari sisi orangnya, SDM-nya. Nantinya kalau kita banyak yang kuliah di luar, banyak sekolah di luar, terus merit keluar, akhirnya udah betah di luar, tidak mau pulang lagi. Ini yang kita lama-lama yang pintar-pintar nantinya kan keluar kan. Nah, ini yang menjadi PR kita supaya bagaimana SDM Pati yang memang banyak banyak di luar itu ya bisa kembali ke Pati dengan uangnya, dengan ide-idenya, dengan mungkin ya investasinya dan lain-lain gitu mas. Artinya infrastruktur pendidikan sangat dibutuhkan di sana. Kita sebelum 2013 ya universitas itu nggak ada mas. Itu yang menjadi PR kita kan. Mungkin ada tapi itu sekolah tinggi ya, yang prodinya 1, 2 dan itu yang berbasiskan agama juga sudah ada. Tapi yang umum ini kan nggak ada. Rata-rata kan pasti keluar semua. Nah 2023 ini alhamdulillah kita dipercaya Dikti untuk mengelola ataupun menjalankan universitas secara umum gitu mas. Sebagai tokoh pengusaha dan seorang politikus dan saat ini adalah mendaftarkan sebagai bakal calon Bupati Pati, apa yang Anda sudah lakukan dengan kejadian-kejadian saat ini yang sudah mencap Pati dengan stigma-stigma negatif tentunya? Baik, jadi salah satunya kemarin ini kan kita memang lagi bikin event ya mas ya, event yang tentunya mengundang banyak klub dari beberapa daerah, tentunya dalam rangka bulan Juni ini dan dalam rangka bulan Bung Karno juga kami melakukan event ada Safin Cup 2024. Ini tentunya mengangkat tema Pati Cinta Damai. Dengan kita melepas burung merpati 7 biji kita lepaskan untuk bagaimana kita cinta damai kita lakukan di situ, dan kita juga event itu kita diikuti oleh 41 klub
Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan itu ada dari Bali, ada dari Kalimantan, ada dari Lampung, Jakarta, ada dari Sumbawa juga. Ini kita jalankan, kita lakukan bahwa event kita adakan di Pati itu untuk membuktikan bahwa di Pati juga bisa diadakan pertandingan dengan baik, dengan damai, dan tentunya ini bisa bermanfaat juga buat lingkungan di sekitar lapangan dan sebagainya. Ini yang paling penting, bahwa Pati itu bukan hanya satu titik, tetapi Pati itu luas sekali. Pati itu 401 desa, 5 kelurahan. Inilah yang menurut saya, mari stigma apa yang memang ini menjadi bagian daripada kebaikan, kita sampaikan dengan baik. Tetapi dengan memang kalau memang itu menjadi pelanggaran hukum yang ada, ya silakan diusut dengan maksimal, diusut dengan tuntas, supaya ini tidak membawa bahwa tidak semua Pati. Ya ini kan oknum juga kan itu loh. Banyak kok oknum yang kita tidak membela diri apa semua, tetapi ini bagian daripada yuk Pati ini luas, Pati ini wilayahnya banyak juga, mari sama-sama kita kuatkan dengan cara-cara yang memang promosi-promosi positif. Dan promosi positif itu tentunya mesti banyak dari media sosial, dari media kayak Tribun seperti ini untuk mendorong. Jangan ya keberimbangan berita bahwa ada yang memang pas kebetulan ada berita negatif, juga ada berita positif yang tentunya bisa mengimbangi supaya Pati juga ini bagian daripada promosi. Jangan sampai stigma yang jelek kok jelek terus kan gitu loh. Stigma yang baik juga perlu kita timbulkan supaya di sana kan ada penghasil bandeng terbesar, penghasil nila salin juga terbesar, kita punya produksi garam juga luar biasa, kita punya tapioka juga luar biasa. Ini adalah bagian daripada memang apa yang ada di Pati ini juga banyak positifnya gitu Mas. Dan harus dimajukan gitu ya. Dan harus dipromosikan. Nah, promosikan dengan baik melalui ya salah satunya media-media seperti ini kan gitu. Ya. Pak Safin terakhir Pak. Ya, monggo. Kemarin sempat ribut ya Pak di Kabupaten Pati. Anda sebagai seorang pengusaha, seorang tokoh Pati, juga sekaligus bakal calon Bupati Pati. Apa yang sudah Anda lakukan Pak? Dengar-dengar Anda menyelenggarakan event yang ingin mengembalikan stigma dari Pati itu sendiri ya Pak ya? Ya, pertama-tama kami mohon maaf dan atas nama masyarakat Kabupaten Pati, kalau ada perbuatan oknum-oknum yang memang itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, monggo itu adalah bagian daripada proses hukum yang mesti dijalankan. Ya, proses hukum. Tetapi Pati ini ada 401 desa, 5 kelurahan, tentunya besar sekali. Ini tentunya tidak semua stigma itu mesti dicap buat orang Pati seperti itu. Kita ini juga dimanapun kadang-kadang hal-hal seperti itu yang tidak kita inginkan juga bisa terjadi, bukan hanya di Pati. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf dan tentunya proses hukum mesti dijalankan. Itu adalah punya ada regulasinya sendiri, ada ketentuannya sendiri, dan itu ada yang mesti dijalankan. Tetapi saya berharap ini tentunya sebagai masyarakat Pati, mari kita sama-sama kita jaga ketertiban yang ada, kita jaga bagaimana supaya kedamaian di Pati ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu bagian daripada promosi yang perlu kita bantu, dan tentunya Tribun inilah yang bisa bantu bahwa jangan hal negatifnya aja yang ditampilkan itu. Tapi Tribun ini juga mesti menampilkan hal-hal yang positif tentunya. Seperti event sepak bola yang Anda lakukan ya, salah satu itu, jangan hanya bad news is good news lah menurut saya. Jadi mestinya good news juga menjadi
good news gitu. Good news, Jadi ya. bukan hanya berita negatif yang dihajar terus, tetapi hal-hal positif juga tentunya mohon dibantu, karena yang menjadi kepanjangan telinga, kepanjangan berita dan lain sebagainya kawan-kawan media ini tentunya. Betul, Pak. Tentunya kawan-kawan media ini bisa memberitakan hal yang memang berimbang supaya jangan sampai juga kasihan saya rasa kasihan patinya, kasihan wilayah kita gitu. Kasihan tanah tumpah darah kita yang kadang-kadang kita sampai nggak rela dihajar seperti itu tentunya. Dan kalau kita untuk pribadi mungkin contoh waktu ada kita di waktu kita ambil PSG dulu kan gitu loh. Apa itu berita bagus kan tentang Pati gitu. Tentang Pati. Tapi saya dihajar tetap dibully, saya nggak ada masalah saya. Tetapi kalau daerahnya ini kan kasihan gitu loh. Jadi orang mau investasi takut, ada sampai orang mau sekolahin anaknya, neneknya sampai tanya apakah Pati aman. Itu mau sekolahin sampai segitunya itu loh. Itu kan kasihan kan Patinya loh Mas. Itu cuma saya mungkin ya ada yang laporan. Mungkin yang lain juga. Sampai ada beberapa yang mungkin mau invest, mau apa, kan kasihan. Padahal itu kita 401 desa, ada 5 kelurahan tentunya. Ini kan tentunya ini juga memang ini nggak baik yang terjadi. Tapi kan ada hukum yang berlaku. Betul. Hukum inilah mohon ditegakkan setegak-tegaknya supaya sama-sama kita bisa menjalani kehidupan di Kabupaten Pati dengan baik. Itu yang membuat Anda juga menyelenggarakan event. Nah, event itu rame-rame, itu Rame-rame ya? atas inisiatif bersama. Masyarakat Pati ingin bangkit, ada ingin kegiatan bergerak, positif ya. ada menyuarakan bahwa tidak semua kejadian itu digebiah-gebiah langsung Pati begitu semua kan itu. Ya. Event apa yang Anda Itu kemarin kan ya ada event Cinta Damai, itu kan bukan dari saya aja kan, itu dari teman-teman, itu kan dari Karang Taruna, kebetulan saya ketua Karang Taruna, terus ada kelompok yang lain ini kan bagus kan gitu loh. Tentunya ini kesadaran bahwa kesadaran kita juga pengen membantu pembangunan di Kabupaten Pati ini tentunya. Baik. Tribuners, betul kan? Ini juga tidak kalah ramai soal Pilkada Pati. Terima kasih Pak Saiful Arifin atau Pak Safin. Sama-sama Mas, matur nuwun. Kami sudah diberikan kesempatan Siap. untuk ngobrol panjang dan seru, penuh semangat. Karena Anda Wajib semangat. Karena Wajib merasa semangat. sudah ada sense of belonging soal Pati ya. Ya. Bangun Pati. Tanah kelahiran. Tentunya. Terima kasih Tribuners. Kita berjumpa lagi di episode Tribun Topik selanjutnya. Saya Mamdodi Prianto, reporter Tribun Jateng.